bangsa ini terlalu mahal untuk dikorbankan. Iya. Bangsa ini telah diperjuangkan dengan nyawa yang sangat-sangat berharga dari orang-orang hebat di zaman dahulu. Telah lahir orang hebat di negeri kita sangat banyak jumlahnya. Dan mereka mengorbankan nyawa mereka, menumpahkan darah mereka demi terbebasnya negeri ini dari penjajahan. Nah sekarang udah gak ada musuh, gak ada penjajah, jangan sampai kita diadu domba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa We Talk Podcast yang dimuliakan oleh Allah, kembali di episode ke-8 ini kita akan berbicara dengan guru kita Habib Haikal bin Husain Idrus, memperingati tentang, sebenarnya dari pakaian ini pasti udah kelihatan ya, kita akan berbicara tentang hari yang begitu bersejarah bagi bangsa Indonesia, hari kemerdekaan kita, yaitu tanggal 17 Agustus 1945. Pada akhirnya bangsa ini mendapatkan kemerdekaannya. Nah hari ini kita akan bahas kira-kira hikmah-hikmah apa yang bisa kita kenang, dan kemudian pelajaran apa yang bisa kita ambil. Kita akan bahas bersama guru kita Habib Haikal. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Waduh. Merdeka luar biasa. Keren. Peci lain ya. Peci nasionalis. Nasional. Nasional. Kita menunjukkan bahwa memang kita selalu cinta kepada tanah air kita. Dulu waktu ada sekolah di Tasagova, itu Bukit para Duri. asatid, anaknya Sayyidil Walid, Al-Habib Abdurrahman Segaf itu semua pakai kopiah nasional. Oh, ajib. Hatta akhi Muhammad dulu pakai peci nasional. Di sini ada bendera Indonesia. Indonesia aja. Ajib. Dan semua masih pakai, dulu masih jarang Iya. kopiah putih. Jadi Semua orang kalau kita- yang pakai kopiah putih itu udah angker lah, udah alim banget. Nah, dulu dibudayakan begini. Iya memang kita tunjukkan hubbul watan minal iman. Bul watan minal iman. Alhamdulillah Habib, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat kemerdekaan. Kemerdekaan luar biasa. Tahun ini kita merayakan kemerdekaan ke-78 Habib. 78 Sudah 78 tahun negeri kita terbebas dari penjajahan. penjajahan. Sebuah kenikmatan yang layak dan patut untuk kita syukuri Habib. Kita mulai bincang dengan kaitannya kita kembali 78 tahun yang lalu. Di sini berkecamuk sempat terjadi perdebatan yang begitu dalam, dan bahkan ada sampai hari ini sebagian menuduh bangsa Indonesia bahwasanya kemerdekaan yang didapati itu adalah hasil dari bantuan negara-negara lain. Oh, betul. Menurut antum, pendapat itu apakah benar? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama begini, Bib. Perjalanan itu ada persis seperti yang Wali Dukum tuh sering ngomong, bahwa Indonesia itu merdeka bukan dapat secari kertas dari Belanda sama Jepang. Sebenarnya kan yang ngejajah bukan Belanda. Yang ngejajah. Yang menjajah Indonesia itu bukan Belanda. Oh, yang ngejajah Indonesia. Bukan Belanda sebenarnya. Di kamar dagang Belanda namanya VOC. Oke. Jadi kalau kita nih di Indonesia ada Kadin. Kamar dagang Indonesia. Nah, di sana ada VOC namanya. Jadi di situ ada Portugis, ada Spanyol, ada Belanda, dan ada orang-orang Hindia tuh banyak di situ. Jadi sebenarnya menjajah Indonesia, dia ingin mengambil hasil bumi Indonesia itu di VOC namanya. Gabungan dari beberapa negara. Beberapa negara. Makanya kan waktu Sultan Hairun ingin mengambil perjanjian yang ketahuan tuh dari 1570, itu ada orang-orang Spanyol sama Inggris ingin mengambil perjanjian namanya perjanjian Tordesillas. Dia kan mau memecahkan antara Tidore dan Ternate. Iya. Nah itu kan ketahuan, namanya perjanjian Tordesillas itu diambil. Nah itu kan menandakan bahwa Spanyol dan Portugis itu membagi-bagi wilayahnya. Oke. Nah ketika Sultan Hairun itu meninggal, wafat, diganti sama Sultan Babullah, Iya, putranya. nama bandaranya sekarang di Ternate itu. Akhirnya di situ menang. Artinya sebagai bukti kalau kita ingin bicara bahwa yang menjajah Indonesia itu bukan hanya Belanda, tapi VOC namanya. Jadi kamar dagang Belanda. Jadi keberadaan mereka di sini justru bukan membantu kemerdekaan Indonesia,
Artinya Indonesia merdeka sendiri. Indonesia merdeka sendiri. Mereka itu justru bersama Belanda. Oh iya, antum bisa bayangin kayak Sultan Mahmud Shah contoh. Sultan Mahmud Shah itu kan dia menjadi kerajaan, dia berkuasa bukan arti berkuasa, dia memegang kerajaan itu, memimpin daerahnya itu dari 1488 sampai 1511. Itu dari Sultan ini sampai Bandar Malaka sampai ke Sunda Kelapa dipegang. Itu kan luar biasa. Nah itu kan Portugis yang hampir mau mempengaruhi. Akhirnya kan bantuan dari Demak, Sultan Adipati Unus bawa orang-orang Aceh dan 100 kapal tuh. Karena mungkin persenjataan dia kurang lengkap, kurang memadai, dan taktik juga masih belum secanggih orang-orang Belanda. Kalah lagi, bangun lagi Sultan Trenggana, juga kalah lagi. Nah yang satu-satunya bisa ditaklukin, tapi khusus masih daerah Sunda Kelapa, ditaklukin sama Raden Fatahillah. Jadi 1527 udah ditaklukin. Jadi 22 Juni 1527 itu udah ditaklukin. Berangkatnya 1526. Akhirnya Jayakarta diganti, Sunda Kelapa diganti menjadi Jayakarta. Sampai sekarang ulang tahun Jakarta 21 Juni dan seterusnya. Tandanya kan apa? Siapa bilang dapat dari kertas cuma-cuma begitu? Tandanya kan sebagai bukti ini dibawa ada perjuangan demi perjuangan. Apalagi waktu jadi kayaknya ada yang bilang begini, mungkin karena dari Jepang. Nggak bisa. Jepang juga yang ngaku sebagai saudara kakak tertua di Asia malah lebih kejam dari Belanda pada saat itu. Kayak anak-anak muda kita tuh dikirim ke Asia Raya perang. Perempuan-perempuan ini istri-istri jadiin Jugun Ianfu. Jugun Ianfu tuh kayak budak nafsu gitu. Dibuat-buat tentara-tentara Romusa. Nah itu parah banget itu. Nah akhirnya mungkin ketika ada di 14 Agustus 1945 terjadilah bom Hiroshima Nagasaki itu. Baru mereka tuh udah pelan-pelan. Berita ini tersebar sampai ke Bandung. Bom Hiroshima Nagasaki terjadi 14 pada Agustus 14 Agustus ya. Udah terjadi malapetaka di Jepang itu. Nah mereka sudah mulai tuh berita itu, hengkangnya Jepang sudah kedengeran tuh di radio BBC London di Bandung. Kedengeran nih. Nah ini udah mulai baru strategi diatur. Ayo gimana nih caranya? Iya. Soekarno waktu itu baru pulang dari Saigon. Diundang oleh ketua Asia Mandala dari orang-orang Vietnam. Pulang sampai di Rengas Dengklok. Nah di situ rapat. Diculik Bib. Di situ rapat di laboratorium bakteriologi. Rapat tuh kaum muda sama kaum tua. Kaum muda dipimpin oleh Wikarna, kaum tua dipimpin oleh Ahmad Subarjo, kaum muda dipimpin oleh Wikarna dan Khairul Syah. Di lab bakteriologi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 13. Mereka rapat. Nah di situ diajak Soekarno diinepin dulu di situ Bib. Sama Hatta di rumah warga keturunan Cina. Namanya Joki Song. Nah di situ dia tuh rapat. Udah siap, didesak untuk bagaimana mengeluarkan dekret tentang kemerdekaan. Taruhlah nulis itu di rumah orang Jepang yang kemudian dia cocok kepada Indonesia, artinya dia mendukung Indonesia. Namanya Laksamana Tedesi Meida. Di situ dibikin. Pas 17 Agustus dengan bertepatan dengan 17 Ramadan. Subhanallah. 17 Ramadan hari Jumat. Pagi-pagi jam 10 dia mengumumkan tentang kemerdekaan. Berkah sekali ya. Indonesia. Ya, memang dicari harinya tuh kayaknya yang pas seperti apa. Udah, hari sekarang juga. Makanya kan ada coretan-coretan, Beb. Iya, ada perubahan. Dia harus yang penting harus ini juga diumumin. Nah, baru itu setelah itu nggak gampang, Beb. Jepang sama Belanda tuh mendesak, nggak mau. Iya, nggak berhenti setelah menyatakan kemerdekaan. Tidak berhenti di situ. Nggak berhenti. Iya, ada perjanjian dulu, debat tuh. Ada perjanjian Linggarjati, ada perjanjian Renville, ada perjanjian KMB, Konferensi Meja Bundar di Den Haag. Ada perjanjian Rumroyen. Rumroyen itu bersejarah, Habib. Karena Ruyen ini, Jenderal Ruyen ini terkenal dengan dialog. Orang yang paling jago berdebat
seluruh negara-negara tuh paling takut dengan berdebat sama Jenderal Ruyen. Dia pengacara sekaligus jenderal. Itu bisa di dalam tanda kutip dikalahkan debat nggak ada apa-apanya sama Muhammad Rum, orang Sumatera Barat, orang Indonesia dengan bahasa Belanda. Masya Allah. Terkenal diabadikan itu perjanjian dengan perjanjian Rum-Royen. Sampai sekarang itu perjanjian jadi perjanjian Rum-Royen. Iya. Jadi siapa bilang dapat secari kertas dari Belanda sama Jepang? Nah, ada banyak nyawa yang harus melayang, ada banyak darah yang tertumpah untuk memerdekakan negeri tercinta kita Indonesia. Bahkan ketika lagi mau nyari strategi kan paling susah di Aceh. Jadi Belanda nggak bisa sampai ke kota Aceh, dia cuma sampai di kota Raja. Oke. Itu jenderal paling top namanya Cornelis de Houtman mati di Masjid Baitur Rahman. Masjid yang itu. Yang nembak adalah ditembak sama Tuku Umar. Mati dia di situ. Bingung ini karena di dalamnya itu ada Panglima Polim, Sultan Mahmud Shah. Dia lagi gembor-gemborkan tentang hikayat Perang Sabi. Hikayat Perang Sabi kan diambil dari kitab Tanbihul Ghafilin. Abu Lais As-Samarqandi diceritain tuh kalau orang-orang yang meninggal nanti di antaranya disambut oleh Ainul Mardiyah. Perempuan-perempuan bidadari semua. Mereka semangat pada saat itu. Dibaca di hikayat Perang Sabi dulu modal-modal sholawat gitu. Kewalahan Belanda ini. Akhirnya diutus. Namanya kalau nggak salah orang yang antum kenal nama yang diganti nama menjadi Abdul Ghaffar. Nama aslinya namanya Snokhrkhonje. Oh iya. Menyusup orang Belanda ya. Belajar tafsir hadis, perbedaan pendapat ulama. Dia tahu asbabun nuzul, asbabul menguasai. Sehingga dia mempelajari dan orang-orang pada saat itu orang Aceh welcome. Ternyata dia lagi spionase keadaan orang-orang Aceh. Di situ Aceh itu hampir kalah direbut tuh. Sebenarnya Aceh kagak bisa dijajah. Hampir aja. Nah, itu karena ada taktik yang jahat benar dari memata-matai tadi oleh si Snokhrkhonje. Baik Habib, Ana teringat dengan kisah yang antum sampaikan tadi itu perjuangan yang artinya tidak mudah, perjuangan yang berat dan bukan 1, 10, 50 bahkan 100 tahun tapi panjang. Dan teringat dengan perjuangan para sahabat. Artinya memang perjuangan itu harus dijalankan. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum. Tapi memang harus dijalankan. Diwajibkan bagi kalian untuk berperang, berjuang. Walaupun itu tidak kalian senangi. Betul. Sehingga Nabi harus kehilangan di perang pertama Sayyidina Ubaidah, sepupunya sendiri yang begitu hebat dan semangat dalam berjuang. Kemudian di perang Uhud Nabi kehilangan pamannya Sayyidina Hamzah. Di perang Mu'tah ada lagi Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Belum lagi kalau kita bicara Muhajirin dan Ansar yang sangat banyak jumlahnya. Perjuangan itu dilanjutkan kemudian oleh para tabi'in terus menerus sampai akhirnya di negeri kita Indonesia juga perjuangan itu dijalankan. Hadratus Syekh mengeluarkan fatwa resolusi jihad di Surabaya saat itu. Dan kalau kita lihat itu perjuangan berjalan tuh, bersambung. Nah, sebenarnya hari ini pun kita berjuang, Habib. Ini kalau kita mau tarik ke sekarang, tadi kita bicara sejarah. Dan sekarang apa yang harus kita lakukan? Setelah melihat perjuangan mereka yang begitu hebat, hari ini tongkat estafet perjuangan di tangan kita. Mungkin kita tidak dituntut untuk berjuang di medan peperangan, melawan dengan senjata kepada musuh-musuh yang menindas kita, menjajah kita. Nggak ada itu. Tapi gimana jihad kita hari ini? Kira-kira apa yang harus kita lakukan menghadapi tantangan-tantangan yang ada di zaman kita sekarang? Pertama, antum kalau pernah dengar perkataan Ibnu Khaldun yang mengatakan al-maghlub yatba'ul ghalib. Al-maghlub yatba'ul ghalib. Orang yang kalah itu pasti akan mengikuti yang menang. Iya. Artinya sekarang ini bisa jadi kita ini dijajah, cuman ditembak atau diserang. Tapi memang kan kalau dulu bedanya itu ada senjatanya, kelihatan darahnya, kelihatan efeknya. Kalau sekarang dampaknya lama.
senjatanya media, media, televisi, makanan, media, internet, pakaian, junk food, makanan yang ini. Dan iya dari budaya-budaya. Artinya mereka itu mereka kalau Belanda dulu kan bisa mengekspansi wilayahnya lewat dia jajahin satu-satu. Kalau sekarang peradaban nih. Kita tetap di tempat kita tapi diri kita itu ada di dia. Bisa ngikutin. Makanya dulu di zaman Jepang tuh ketika Belanda dan Jepang tuh mempengaruhi pendidikan, pertama Kiai Haji Ahmad Dahlan dia mendirikan organisasi namanya Muhammadiyah. Muhammadiyah kita tahu sendiri Muhammadiyah itu kan diriin 733 perpustakaan, 804 masjid dan segala macam. Nah, apa artinya mereka tuh di saat-saat waktunya juga waktu itu nggak gampang ya, waktunya juga lagi unik gimana nih, sedangkan Belanda sama dan juga di era Jepang mempersempit orang-orang yang belajar aja, tapi Kiai Haji Ahmad Dahlan bikin gimana Habib, Belanda dan Jepang mempersempit orang-orang Indonesia untuk pintar untuk belajar. Nggak boleh, bahkan yang belajar nih orang-orang kaya aja. Gitu. Tapi dia dirikanlah Muhammadiyah ya waktu itu 18 November 1912 diri Muhammadiyah. Cakep. Iya. Nah, terus berjalan. Pasti kan ada masanya. Sekarang maaf ya, kita bukan berbicara ikhtilaf. Ini Muhammadiyah. Yang NU juga kepikiran. Ini gimana caranya nih? Agar dia ini kembali menurut orang-orang Nahdliyin juga kembali kepada akidah ahli sunnah wal jamaahnya. Dua ulama besar sepakat. Namanya Kiai Haji Wahfaz Bullah, satu lagi Kiai Haji Hashim Asy'ari. Mendirikan Nahdlatul Ulama 31 Januari 1926. Iya. Mendirikanlah. Nah, di situ Hadratus Syekh mulai kelihatan. Betul. Jadi sama dengan sekarang nih. Pendidikan kita ini harus bisa kita tanamkan kepada generasi-generasi kita di saat serangan-serangan yang tadi antum bilang, penjajahan ini bukan cuman menguasai wilayah tapi menguasai pikiran kita, akal kita dan segala macam. Benar. Dan bisa kita lihat. Jadi bendera merah putih kan kalau orang dulu ini ada diceletukan dulu. Kan sang saka merah putih. Kalau anak-anak muda sekarang karena sering mabuk dibilang sang sakau merah putau. Astagfirullahaladzim. Jadi generasi biru. Generasi kalau kata slang itu generasi biru. Iya. Generasi X, generasi unknown, generasi yang unknown tanpa identitas. Jadi generasi sampah. Apa aja diambil. Hobinya niru. Iya. Indonesia kan gampang ngebully orang, Bib. Iya, betul. Jadi nggak boleh ada yang maju dibully, nggak ada yang ini dibully. Dari sekolah tuh udah kelihatan, Bib. Suruh maju nggak mau. Dia maju nggak mau. Wah, dia aja deh. Cuman giliran temen disuruh maju, dia yang paling kencang ketawa nih. Iya. Itu budaya ngebully. Ngebully, betul. Makanya negatif sekali. Sifat-sifat kayak begini perlu kita tanamkan tuh untuk supaya dia ruhnya tuh kembali lagi untuk menjadi seorang patriot. Ajib. Jamil, Masya Allah. Jadi kita ngambil hikmah dari perjuangan beliau-beliau ini adalah dengan cara itu ya. Nah, mungkin di akhir kita minta gimana pesan-pesan yang bisa kita berikan kepada bangsa Indonesia secara keseluruhan terkait dengan pemilu yang akan kita hadapi ini. Belajar dari 2019 kemarin terjadi ribut yang luar biasa. Cukup tajam bahkan. Iya. Saling hina, saling caci maki. Grup keluarga, kadang-kadang di grup alumni, semua berantem. Walhal ternyata setelah selesai yang dibela-belain itu akhirnya bersatu lagi. Kita masih gontok-gontokan. Nah, itu kan sebenarnya itu membuat sedih para pahlawan. Ya Allah, dulu kita musuhan sama penjajah, kita bersatu padu dulu. Betul. Sekarang penjajah udah nggak ada, ribut. Betul. Kan itu juga adanya sejarah dulu halal bihalal itu halal kan. Bihalal. Bung Karno ngelihat ini semangat perjuangannya masih tinggi, akhirnya karena udah nggak ada musuh, teman jadi musuh, berantem. Akhirnya diadakan halal bihalal. Ada Parmesta, itu. Nah, itu sekarang juga harus diingatkan, Habib.
bangsa ini terlalu mahal untuk dikorbankan. Bangsa ini telah diperjuangkan dengan nyawa yang sangat-sangat berharga dari orang-orang hebat di zaman dahulu. Telah lahir orang hebat di negeri kita sangat banyak jumlahnya. Dan mereka mengorbankan nyawa mereka, menumpahkan darah mereka demi terbebasnya negeri ini dari penjajahan. Nah sekarang udah nggak ada musuh, nggak ada penjajah, jangan sampai kita diadu domba. Betul. Ayo, kan katanya pesta rakyat, Habib. Pesta rakyat. Orang pesta kan kudunya mah seneng gitu ya. Pesta mah kudunya bahagia. Ini bukan malah kayak nonton dangdut gitu, berantem. Nggak ada juntrungannya. Tendang-tendangan, pukul-pukul, kan nonton konser kan begitu. Benar. Nah ini kita nggak mau itu terjadi lagi. Nah, coba gimana Habib, pesan apa yang kita bisa berikan setelah kita mempelajari perjuangan yang begitu hebat. Sekarang negeri ini diamanahkan kepada kita, apa yang harus kita lakukan demi menjaga persatuan Indonesia. Kita pengen bangsa kita nggak mau jangan sampai terpecah belah lagi. Sadari bahwa ini adalah pesta rakyat yang harus dijalin dengan senang, dengan bahagia, dengan rasa persatuan. Gitu. Betul. Bener kan? Betul. Dulu antum ingat ya, dulu juga kan ada orang yang suka mengadu domba di daerah Banten tuh datang. Namanya Cornelis de Houtman. Iya. Dia itu membuat satu rencana mengadu domba, dalam bahasa Belanda disebutnya Divide et Impera. Oke. Untungnya di Banten itu ada Bagus Buang. Masya Allah. Ada Sultan Ageng Tirtayasa. Sampai menjalar ini sampai ke tahun, sebenarnya lama sih sebenarnya. Sampai ke tahun ke 1905. Nah, di situ jangan sampai rakyat nih masih terkena adu domba terus. Haji Samanhudi dan Mas Tirta Adu Surya dari Solo tuh tahun 1905 mendirikan namanya Syarikat Dagang Islam. Masya Allah. Atas usul siapa? Haji Umar Said Cokro Aminoto. Kalau kita biasa nyebut host Cokro Aminoto. Iya. Nah, Belanda ini kesel. Waktu itu diperalat lah orang-orang Tionghoa pada saat itu untuk melakukan bisnis yang untuk mempengaruhi saingan dia. Ternyata nggak bisa. Makin banyak jumlahnya, banyak jumlahnya. Nah, akhirnya nyerah deh orang-orang Tionghoa, mendingan gabung aja deh gitu. Jadi adu dombanya nggak berhasil. Nggak berhasil. Akhirnya ketika gabung kata Kiai Haji Agus Salim sama Haji Umar Said Cokro Aminoto, karena ada orang Tionghoa yang gabung, mari kita ganti aja, jangan jadi syarikat dagang Islam, ini syarikat Islam aja. Jadi gabung aja di situ. Tapi tetap pakai nama Islam, gabung aja di situ. Gimana tuh Habib? Kan yang gabung ini kan non Muslim. Tionghoa di situ juga nggak harus non Muslim. Kadang-kadang ada hanya etnis saja. Akhirnya gabung di situ, mereka tetap berjalan dan semuanya normal aja gitu. Ada pendidikan dan segala macam. Artinya kiat-kiat seperti itulah kita harus jangan langsung menanggapi, tapi kita membuat satu perilaku cerdas. Iya. Oh, jangan begini deh, kita bikin begini aja. Ada plan B-nya tuh supaya kita bisa narik itu orang. Nah, kayak begini kan orang ngoceh begini, yang satu difitnah, yang satu begini. Akhirnya pesta rakyat ya. Pesta rakyat jadi pada ini pada ribut, kita membuat satu statement yang mana tuh mereka bisa kumpul di situ. Apa umpama kita rencanakan? Nah, itu kita buat satu kegiatan yang mana kita harus sadari mereka bahwa kalian nih bersaudara dan dibohongin hanya karena hawa nafsu aja, dan kalian pastinya ada yang mengadu domba. Kan politik mengadu domba nggak harus dari Belanda aja atau dari VOC aja. Iya benar. Tapi dari siapa aja yang jiwa-jiwa orang jahat untuk mau mengadu domba pasti ada kan gitu. Benar. Ya harus bijaksana dalam bertindak. Bijaksana. Yang penting nilai-nilai keluhuran harus terus kita pegang, jangan sampai keluar dari lisan kita ini kata-kata yang menyakiti orang lain. Iya. Dan untuk mencuci kasar gini, untuk mencuci segala macam kita punya budaya kita ini sebenarnya luar biasa. Jadi jangan sampai kita dengan adanya adu domba gini jadi hilang.
kayak kehilangan identitas gitu. Kehilangan identitas. Kita sebenarnya nggak kalah-kalah banget sama orang-orang luar lah contohnya. Justru kalau Indonesia kan di luar terkenal paling beradab, paling berakhlak. Iya, enggak, artinya ketika mereka ini kan sok-sokan, Bapak kayak kan bedanya orang Amerika, Bapak Amerika dia punya Samson. Indonesia juga punya Bandung Bondowoso, si pahit lidah. Orang Amerika punya Cinderella, Indonesia juga punya cerita bawang putih bawang merah. Orang Cina punya film vampir. Ya Mama vampir ada The Last of the Terminator or Fury of the Terminator. Anda nonton dulu. Ajib. Tapi orang Indonesia juga setannya macam-macam. Iya. Ada kolong wewe, ada nenek gombel, suster ngesot, kuntilanak. Artinya ini lupa bahwa Indonesia nih juga top gitu loh. Cina punya sitar, ada kalau di Timur Tengah ada tobel. Iya. Ada semuanya, yang satu ada alat musik lain. Tapi Indonesia punya gamelan. Betul. Gamelan itu top. Hanya orang-orang yang ahli pertambangan yang bisa menciptakan musik dari gamelan. Bener. Kan top. Banget. Artinya orang Indonesia tuh nggak kalah-kalah banget lah. Oh iya, punya jati diri yang punya kekayaan budaya, punya. Amerika aja kagak malu-malu, Bib. Amerika ini kagak punya spiritual kayak karate, kungfu apa segala macam. Tapi dia nggak malu-malu mengatakan kalau Amerika paling top. Akhirnya ada film namanya American Kung Fu, American Karate. Padahal dia nggak punya itu. Ninja yang jelas-jelasan dari Jepang bikin film American Ninja, Samurai, The Last Samurai, bintangnya Tom Cruise. Ajib. Padahal wala punya Amerika, tapi untuk membangkitkan dia punya budayanya perlu kita ini harus percaya diri dengan budaya. Sedangkan kita sudah punya banyak. Luar biasa. Iya, masuk pakaian bagus ya. Benar. Ini Anda begini bukan mau niru-niru ini seseorang. Siapa. Tapi memang setiap disuruh memberikan materi tentang kebangsaan 17 Agustus atau ya sejenis ya, Anda selalu pakai ini. Iya. Jadi berapa tahun sekali dipakainya nih? Jadi ketahuan arahan tuh. Salah. Jadi bau lemari nih. Bukan bau parfum, bau lemari. Iya. Jamil Habib, jazakumullah khair. Kita hari ini bicara begitu dalam tentang tadi antum sempat mengulik sejarah sebelum kemerdekaan. Biasanya sejarah aneh waktu SMA aja ya. Ingat-ingat waktu SMA. Pra kemerdekaan. Kemudian gimana kondisi kemerdekaan dan kemudian apa yang harus kita lakukan pasca kemerdekaan. Insya Allah itu kalau kata guru Ana bilang kita pelajari sejarah dan kita pelajari kondisi hari ini untuk membuat masa depan. Untuk membuat masa depan yang indah, kita pelajari itu semua. Kita ambil pelajaran. Karena sejarah kan asal kata dari bahasa Arab, syajarah. Allah. Jadi bukan cuma ada dedaunan dan akar, tapi kita harus mengambil buahnya yang pernah kita tanam dan yang melindungi kita. Syajarah, sejarah. Jadi bisa juga mungkin seperti mereka menanam pohon, kemudian kita yang hidup setelahnya harus memetik buahnya. Iya, ambil hikmah dari semua kejadian. Iya. Naam. Alhamdulillah, jazakumullah khair Habibana. Ini omongan bermanfaat. Pokoknya insyaallah negeri kita terus dijaga oleh Allah. Amin ya Allah. Kita minta semoga setiap orang yang berniat jahat, mau korupsi, mau mencuri dan lain sebagainya, mau berbuat zalim, semoga digagalkan dan diberikan hidayah oleh Allah. Dan semoga yang terpilih nanti baik dari tingkat presiden sampai ke bawah semuanya adalah orang yang berniat baik untuk negeri kita, yang ingin betul-betul menjadikan impian-impian para pendahulu kita menjadi kenyataan. Persatuan Indonesia, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan yang lain-lainnya, semoga bisa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Ini di episode 8 ini kita berbicara tentang kemerdekaan yang ke-78. Kita berharap semoga Allah senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan di Republik tercinta kita ini Indonesia, dan ke depan bisa menjadi lebih baik lagi. Semoga Allah menurunkan keberkahan, kerahmatan, limpahan kebaikan bagi kita semuanya, bangsa Indonesia yang kita sayangi ini. Baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk
share, like, komen dan subscribe channel kita. Semoga bisa memberikan bermanfaatan buat yang lain. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.